Ngebet mau AHY jadi cawapres Anies, pengamat tampar Demokrat. Ini sia-sia. Saya lihat memang kalau dari gambarnya itu memang udah cocok itu. Dan kalau kita lihat memang kompatibilitas ya, ini sudah cukup. Ada satu tokoh sipil, ada tokoh mantan militer, memang cukup. Dan kemudian juga ketua umum AHY adalah ketua umum dari sebuah partai yang juga mempunyai kursi yang cukup banyak di DPR. Tapi saya kira seluruh partai yang bakal menjadi calon anggota koalisi ini harus mengedepankan pertimbangan objektif terlebih dahulu supaya lebih mudah memutuskannya. Paling tidak saya melihat ada 3 faktor objektif yang bisa dipertimbangkan untuk memutuskan siapa nanti yang menjadi cawapres itu. Pertama, soliditas koalisi, itu yang paling penting dulu. Seperti kata Bang Andi tadi, karena salah satu saja di antara anggota koalisi ini yang mundur, maka koalisinya bakal calon koalisi ini mundur, maka tidak jadi tuh. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ya, ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Koalisi ini akan deadlock. Karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden atau cawapres 2024 telah membuat sejumlah partai menyodorkan tokoh mereka untuk bisa mendampingi sebagai cawapres. Tak terkecuali Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai Demokrat sendiri telah memberi sinyal terkait Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang dinilai cocok sebagai pasangan Anies. Begitu pula PKS yang menyorongkan nama Ahmad Heriawan alias Aher. Manuver politik sejumlah partai terkait deklarasi Anies pun mendapatkan tanggapan dari pengamat politik Deddy Kurniasyah. Ia meminta agar Partai Demokrat dan PKS rasional dalam menyodorkan cawapres untuk mendampingi Anies. PKS dan Demokrat perlu rasional, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO ini melalui layanan pesan pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurutnya, kedua partai tersebut perlu mempertimbangkan kandidat cawapres yang ideal jika ingin berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Deddy sendiri menilai Aher ataupun AHY akan sia-sia jika dipasangkan dengan Anies. Pasalnya, kualitas yang ada pada AHY ataupun Aher sudah dimiliki oleh Anies Baswedan. Karena itu, Deddy menilai bahwa peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 akan sulit apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipasangkan dengan AHY atau Aher. Apa yang dimiliki AHY jika Aher sudah dimiliki Anies? Pasangan dengan dua tokoh ini tidak akan memiliki daya ungkit yang signifikan. Demikian jelasnya. Sebaliknya, Anies dinilai berpeluang menang jika dipasangkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda. Deddy pun memberikan alternatif nama yang dinilai cocok sebagai cawapres Anies, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Apabila koalisi Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem bisa terjadi dengan mengusung Jenderal Andika, maka potensi kemenangan Anies dinilai bakal naik berkali-kali lipat. Deddy menjelaskan skenario jika Anies berpasangan dengan Andika, menurutnya menempatkan Andika sebagai pendamping Anies bukan hanya perkara soal elektabilitas semata. Sosok mantan Pangkostrat itu dinilai bisa membangun jaringan pemilih baru, khususnya dalam waktu yang singkat. Ini bukan soal elektabilitas Andika, ini soal Andika dimungkinkan bisa membangun jaringan pemilih dalam waktu singkat dan signifikan. Demikian tandasnya. Sementara itu, dari sisi lain, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Raya Rangkuti, menduga kapasitas dan elektabilitas bukan menjadi fokus utama Partai Demokrat. Meski tak memiliki banyak pengalaman, Ray menduga partai berlambang merah tersebut akan tetap mencalonkan ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024. Menurut Ray, AHY kemungkinan bakal diusung sebagai cawapres bagi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ray menjelaskan Partai Nasdem dan PKS baru mengeleksi 109 kursi. Jumlah tersebut tentunya belum memenuhi syarat presidential threshold yang mematok 115 kursi. Maka dari itu, menurut Ray, Nasdem dan PKS harus mengakomodir keinginan Demokrat agar bisa bergabung dalam koalisi.
Menurut Rai, kondisi tersebut tidak bisa dihindari lantaran sudah ada dua koalisi yang digadang akan menjadi lawan tarung Anies dalam Pilpres 2024. Dua koalisi tersebut yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Partai Golkar, PAN, dan P3, kemudian Partai Gerindra yang akan berjalan bersama PKB. Rai juga menilai kondisi tersebut sangat menguntungkan Partai Demokrat lantaran majunya AHY dalam Pilpres 2024 akan menjadi modal bersaing pada Pilpres 2029.